Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Awesome Kids, Shalom semuanya. Hai. Halo adik-adik, hari ini Kak Diana sangat bersuka cita karena bisa kembali lagi bertemu adik-adik semua di ibadah online Awesome Kids. Adik-adik gimana nih kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes. Wah adik-adik, sukacita ya hari ini bisa kembali lagi beribadah secara online. Untuk itu adik-adik, Kak Diana tidak pernah bosan untuk ingatkan terus jaga kesehatan ya. Minum vitamin, makan buah-buahan, lalu juga jangan lupa untuk terus menaati protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke adik-adik, sehat-sehat semuanya ya di rumah masing-masing. Dan kalau adik-adik tidak ada kebutuhan yang sangat penting, tidak usah keluar rumah. Tetap stay at home. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah subscribe channelnya Awesome Kids? Kalau belum, yuk jangan lupa di subscribe channel Awesome Kids. Pencet tombol like juga ya. Juga untuk adik-adik yang belum follow Instagram Awesome Kids, yuk di follow. Juga untuk adik-adik yang membutuhkan dukungan doa dari kakak-kakak trainer, adik-adik bisa loh kirimkan permohonan doa adik-adik ke nomor WhatsApp berikut ini. Juga adik-adik bisa kirimkan melalui email Awesome Kids di email berikut ini. Yuk, boleh dicatat? Oke adik-adik, sudah siap ya? Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan, yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini, kami masih bisa beribadah, datang kepadamu secara online. Berkati ibadah ini Tuhan, terkhusus setiap jaringan internet agar kami bisa beribadah dengan baik. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak buat Tuhan. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, Awesome Kids, mari kita bernyanyi buat Tuhan. Musik. Let's go Awesome Kids, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Yeay, katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yes, yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya adik-adik. Amin. Semua bersuka cita ya. Semua bersuka cita karena Tuhan Yesus terus baik, selalu baik dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, Kak Diana mau ajak kita semua untuk siapkan hati, pikiran, telinga kita. Kita mau sungguh-sungguh buat datang kepada Tuhan, dan kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Mari adik-adik, dengan kesungguhan hatimu ya, kita mengangkat pujian ini. Biarlah kiranya kita dapat bertumbuh lebat lewat pendengaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan kesungguhan hatimu, kita mau nyanyikan ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi adik-adik katakan, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo Princess and Princesses, apa kabar Awesome Kids? Kak Silpi harap kalian semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Kalau ada yang kurang fit, ada yang lagi sedih, yuk kita semangat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan juga penghiburan. Nah makanya saat ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah Boas, seorang yang memiliki hati emas. Seperti apa ya berhati emas itu? Bagaimana ya supaya kita memiliki hati emas? Apakah harus dicat warna emas? Kita akan tahu saat mendengarkan firman hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Awesome Kids secara online pada hari ini. Tuhan berkati kami, biarlah firman hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, kekuatan bagi iman kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada, berkati juga Kak Silpi yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Boas, seorang yang memiliki hati emas. Kita akan mendengarkan ceritanya dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini di dalam Rut 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali lagi di Rut 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kak Silpi akan membacakannya untuk adik-adik semua. Adik-adik dapat melihat membaca Alkitab masing-masing. Oke, let's go. Rut 2 ayat 1 sampai 13. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyambit-penyambit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyambit-penyambit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyambit-penyambit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyambit-penyambit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyambit-penyambit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disambit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan padamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku
dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Awesome Kids pasti sebelumnya sudah pernah mendengar cerita tentang Rut. Nah, Rut ini adalah menantu dari Naomi. Suaminya sudah meninggal, tapi dia memilih untuk tetap bersama Naomi dan ikut ke kampung halamannya. Nah, Rut bekerja memungut bulir-bulir jelai di kebun milik Boas. Boas menunjukkan kemurahan hati kepada Rut dan menjaga dan memperhatikannya saat bekerja. Seperti yang sudah kita baca pada pembacaan firman hari ini ya. Nah, dari cerita Boas ini, apa yang dapat kita pelajari? Hari ini kita belajar tentang Boas yang memiliki kriteria sebagai prajurit Kristus, yaitu seorang yang berhati emas. Adik-adik, dunia sekarang ini semakin menakutkan karena banyak orang yang hatinya dipenuhi oleh kejahatan, hal yang tidak baik. Orang-orang sekarang itu berhati busuk. Contohnya seperti apa? Selalu iri hati, ingin menyaingi orang lain, penuh dendam dan kebencian. Akhir-akhir ini, apalagi dalam konteks pandemi ya, banyak orang lebih sensitif. Banyak orang dapat menghalalkan segala cara, bahkan kejahatan, untuk melakukan apa yang ia inginkan atau ingin dapatkan. Adik-adik harus tahu bahwa kita tidak dapat melihat ke dalam hati, tetapi Tuhan melihat orang dari kedalaman hatinya. Kita tidak tahu tuh bagaimana hati orang lain. Dia orang yang jahat atau dia orang yang baik ya. Tapi yang penting adalah kita tahu hati kita. Makanya penting bagi kita menjaga hati kita dulu nih sendiri. Memastikan hati kita bersih. Dan lebih baik daripada itu, kita mau memiliki hati emas seperti Boas. Kita harus memiliki hati emas seperti Boas, yang meskipun dia kaya raya, tapi dia memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, di mana hatinya juga kaya akan kebajikan dan kebaikan. Meskipun kaya dan diberkati, tapi Boas itu suka memberi, ya. Jadi dapat kita simpulkan nih, berhati emas dalam kriteria Boas ya. Berhati emas dalam cerita Boas yang sudah kita baca adalah yang pertama, rendah hati. Tidak sombong. Dalam apa yang kita punya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Yang kedua, suka memberi. Dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita kembali berikan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menghakimi atau merendahkan orang lain. Jangan mentang-mentang kita oke, kita jadi mengecilkan orang lain. No, ataupun kita menghakimi. Yang keempat, hatinya tulus dan suka menolong. Tulus kalau membantu, kita tidak ingin sesuatu, tidak mengharapkan sesuatu, tapi dengan tulus karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang berhati emas. Nah, adik-adik, mari kita juga mau memiliki hati emas yang kaya akan kebajikan, kebaikan, rendah hati, ya, tidak menghakimi dan juga suka menolong. Nah, sebagai anak Tuhan, kalau kamu mau memiliki kriteria prajurit Kristus yaitu berhati emas, bagaimana ya caranya kita memiliki? Ada 3 cara. Yang pertama, isi hati selalu dengan firman Tuhan. Caranya, renungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, melakukan firman.
segala yang dikatakan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, yuk kita lakukan. Yang ketiga, senantiasa berdoa. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Saat kita melakukan semuanya itu, hati kita menjadi emas, atau kita memiliki kriteria hati emas yang sudah kita sebutkan tadi. Yuk kita memiliki hati emas yang selalu berbuat baik, rendah hati, tulus, dan suka menolong, yang pastinya selalu mengisi hati dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan senantiasa berdoa. Sehingga sebagai prajurit Kristus, Tuhan mendapati dan melihat hati kita ini adalah emas yang selalu memancarkan sinar, yaitu kebaikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Awesome Kids, ayat hafalan di minggu ini ada dalam Amsal 16 ayatnya yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat hafalan ini mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa ya melihat hati orang lain, apakah emas ataukah busuk. Tapi Tuhan yang akan melihat hati kita dan menguji setiap hati kita. Pastikan hati kita adalah hati emas, ya, yang selalu berbuat baik dan isinya adalah kebaikan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman hari ini. Kiranya kita semua tetap menjadi pelaku-pelaku firman ya. Awesome Kids, apabila kamu memiliki permohonan khusus, ingin didoakan, atau ingin sharing kesaksian, yuk bisa menyampaikan lewat WhatsApp di 085954795011 atau bisa melalui email di awk.glowfc@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram glow.awesomekids agar adik-adik dapat update terbaru seputar Awesome Kids. Jangan lupa juga ya subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Jadi adik-adik bisa dapat notifikasi dari ibadah-ibadah online kita setiap minggunya. Kita sudah selesai, yuk kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami diingatkan untuk kami menjadi prajurit Tuhan yang berhati emas, hati yang berisi kebaikan, selalu melakukan hal yang benar. Tuhan berkati untuk kami bisa sama-sama menjadi orang-orang yang berhati emas sehingga memancarkan sinar kebaikan melalui perbuatan kami sebagai murid-murid Tuhan. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada, berikan selalu kesehatan dan sukacita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Thank you and see you. God bless you. Awesome Kids. Yes I am, yes I am, yes.